Bambang Edi Sunu Basuki nan ayu ning Tias turun ning Rat. Bambang Edi Sunu Basuki nan ayu ning Rat turun nan ayu ning Tias turun ning Rat. Jangan tambahkan. Nanti turun ning Ratan gitu. Karena diprotes akhirnya gitu. Ini saya berdiri di depan orang yang luar biasa, orang yang tidak pernah digaji, orang yang tidak pernah dapat honor, tapi dedikasinya luar biasa. Ada nggak yang menghonor, menggaji pegiat literasi? Saya tanya senior saya dulu, Bu Sri, tiap bulannya ada yang ngambur nggak Bu? Ada yang menggaji nggak Bu? Nggak ada ya. Luar biasa. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Nanti seharusnya semua di seluruh Indonesia itu yang dinomorsatukan harusnya itu para pegiat literasi, mestinya. Ini kita baru ketemu di Pekalongan ya, belum nanti ketemu se Jawa Tengah, belum nanti ketemu se Indonesia. Ternyata para pegiat literasi itu luar biasa. Saya pernah tahun 2018 itu diundang oleh kementerian dalam Hari Aksara Internasional di Sumatera. Sepertinya saya itu jadi orang hebat di sana. Oh, saya diundang oleh kementerian, dibiayai, naik pesawat, disangoni gitu. Saya langsung down sampai di Sumatera Utara. Karena apa? Pegiat literasi yang di sana itu ada yang tidak diundang dari luar pulau, bayar sendiri, pesawatnya sendiri, hotelnya bayar sendiri, makannya bayar sendiri. Ternyata saya tidak hebat. Justru yang hebat itu para pegiat literasi yang mengeluarkan biaya sendiri, udah meninggalkan keluarga selama 1 minggu, bayar gitu. Nah, ini dampaknya di Pekalongan sekarang. Ada ternyata para pegiat literasi yang ada di sini yang luar biasa hebatnya. Demi apa sih? Demi mencerdaskan masyarakat. Kegiatannya kan banyak banget di Panjenengan. Real, nggak ada yang nyuruh, nggak ada dananya. Kalau perlu dananya sendiri, mencari sendiri, kegiatannya seperti itu dilaksanakan sendiri. Nah, nanti kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Mas moderator bahwa di Balai Bahasa ada kegiatan-kegiatan. Nah, kita belajar dulu. Kita belajar dengan Pak Yuda, belajar dengan Pak Agus. Bagaimana kalau nanti kita dapat kegiatan, kemudian kita harus mempertanggungjawabkan gitu. Jadi nanti yang akan kami sampaikan menyusun RAB. Dan itu yakin di antara 50 orang ini sudah banyak yang terbiasa. Nah, kebetulan di tahun kemarin kami juga ikut kompetisi di tingkat nasional. Sama saat ini tahapannya sedang apa ini kan? Sedang dikurasi ya, dikurasi. Sekarang lebih ketat lagi. Kalau sekarang ini yang mau diambil hanya 100 peserta se-Indonesia. Kalau tidak salah baca di Indonesia 100. Padahal kompetisinya se-Indonesia. 100 sak Pekalongan, oke, ini wis tompo kabeh mesti. Yang 50 malah kurang gitu. Tapi kalau se-Indonesia bagaimana membayangkannya gitu. Sebagai gambaran tahun kemarin kompetitornya adalah 1.500 sekian. Yang saya ingat 1.500-nya. Se-Indonesia yang mendaftar memasukkan proposal 1.500 sekian. Yang lolos administrasi, lolos proposalnya, termasuk RAB-nya sudah benar dan sebagainya itu 340 orang seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, karena memang ada semua, Sabang ada, Merauke semua, termasuk Kendal dan
dari kaum literasi ceria gitu. Nah ini karena apa? Kita sudah mengetahui bagaimana cara membuat proposal. Tadi materi yang pertama ya. Nah itu penting. Terus bagaimana membuat proposal itu, di situ ada kegiatan. Nah, kegiatan itu memerlukan biaya. Biayanya bagaimana cara membuatnya gitu. Karena nanti di job list-nya kan ada yang harus ngarang. Artinya ngarang itu kegiatannya itu apa, itu menentukan itu berarti harus dari kita gitu. Nanti kita kupas. Kalau perlu kita sampai latihan. Meskipun waktunya mudah-mudahan nanti cukup. Ada 2 materi nanti Mas ya. Yang pertama menyusun RAB, yang kedua bagaimana setelah kegiatan itu dilakukan, kemudian bagaimana laporan pertanggungjawabannya. Yang pernah membuat Nyun Sewu daripada nanti Mulyai Segoro, yang sudah pernah membuat RAB, rencana anggaran daerah, rancangan anggaran daerah juga boleh, anggaran belanja. RAB ada yang sudah pernah? Yakin? 1 ya, di Kota Pekalongan ya Bu? Nah, Kota Pekalongan saya langsung bisa menebak karena tadi dapat bocoran Bu. Berapa 3 orang kalau nggak salah yang dari kota ya. Selain dari Bu siapa? Bu Santi, ada yang pernah membuat RAB? Bentuk RAB-nya sembarang 1 juta, itu kan juga boleh kan direncana dulu kan. Nek Bude ya, sudah pernah ya dari Tirto Mulyo, Mbak siapa? Mbak Tania. Sania. Oke, Mbak Sania. Ya. Yang lain ada ya? Sudah pernah ya? Oh, Pak Iwan. Pak Ahyar. Pak Ahyar. Sudah pernah. Yang lain juga pasti sudah pernah. Karena rencana anggaran belanja itu tidak harus berkaitan dengan proposal, betul? Panjenengan punya uang 1 juta, kemudian pergi ke pasar, itu kan juga harus direncana toh. Saya punya uang 1 juta, RAB nanti saya ke pasar Tirto itu, nah itu kan berarti kadang juga tidak perlu dicatat karena sudah hafal di sini. Tetapi kalau berkaitan dengan kegiatan komunitas literasi, kita lingkupnya di komunitas literasi ya. Ada TBM, ada perpustakaan, ada pegiat literasi. Nah ini kaitannya nanti dengan proposal. Makanya nanti pas materi pertama proposal, kemudian materi yang kedua nanti rencana anggarannya. Nah, setelah rencana anggaran baru nanti LPJ-nya seperti apa gitu. Ya. Boleh dilanjut Mbak? Ya. Apa itu RAB? Aktivitas membuat dan mengelola anggaran untuk periode tertentu. Panjenengan ibu rumah tangga mau ke pasar RAB. Tapi kalau kita sudah bicara di komunitas yang sekarang ini, saya boleh berdiri ya? Kalau kita sudah bicara tentang kegiatan-kegiatan itu berarti rencana itu yang harus tertulis gitu. Nanti kalau ini berkaitan dengan misalnya nanti badan bahasa, ini yang diselenggarakan sekarang yang 50 juta itu penyelenggaraan adalah badan bahasa, kemudian sampai di tingkat provinsi menjadi balai bahasa begitu. Tadi Bude ikut nggak Bude hari ini kompetisi itu? Ikut ya? Mbak Melis ikut? Kenapa nggak ikut? Ya, mudah-mudahan nanti sukses Bude ya. Nanti bisa ditularkan, karena kalau yang lain ada yang ikut nggak? Yang lain ada yang ikut kompetisi ini? Belum? Kompetisi yang 50 juta? Yang sekarang? Yang dari badan bahasa? Baru tadi. Linknya dong.
Iya. Pastinya belum. Linknya untuk tahun depan aja karena sekarang udah ditutup ya. Udah ditutup. Nanti langsungnya kalau mudah-mudahan kita doakan Bude Widiati nanti lolos. Kemudian nanti langsung untuk kegiatan tahun depannya, meskipun itu berupa nanti grup WA dan sebagainya, Bude. Gitu. Nah, karena kompetisinya itu se-Indonesia, kompetisi Indonesia itu berarti dicari proposal-proposal yang memenuhi syarat, termasuk RAB-nya. Ya. Yang berikutnya kan di RAB itu, kenapa kok kita harus membuat RAB? Kita bisa meminimalisir pemborosan. Tadi saya sempat ngomong dengan Dinar Pus, Pak, biasanya kalau orang itu tidak pernah memegang duit, kemudian kita diberi duit, itu rasanya iya kan gitu. Nah, katanya dapat duit 750 juta. Orang tahu gocek duit itu 750 juta. Ini bagi apa nih? Nah, berarti kita perlu adanya rencana, ya, biar tidak boros. Berarti mengendalikan, menjaga kelancaran kegiatan. Hampir bersamaan dengan lolosnya proposal kami di tahun kemarin untuk membuat kegiatan, itu kami sedang berlangsung juga kegiatan yang didanai oleh pemerintah daerah, yaitu berupa pengembangan dari Kampung Jawa. Kalau dulu kan sanggarnya 1, sekarang sanggarnya 2 milis sama Budi. Sanggarnya 2. Nah, kegiatan adalah yang saat itu yang 150 juta minta dari dinas itu kegiatan Kampung Jawa. Kegiatan Kampung Jawa. Nah, kegiatan Kampung Jawa berarti saat itu saya membuat rencana 2. Yang satu 50 juta, yang satu 150 juta. Kegiatannya baru. Dan saya yakin mungkin sama dengan saya yang namanya kegiatan literasi itu nek kon gawe kegiatan ya ketua, mudah-mudahan tidak di Pekalongan ya, ya ketua, ya mikir bendahara, ya mikir sekretaris, sisan sa nomornya seksi kelengkapan, seksi F-nya, bahkan sampai urusan dokumentasi kayaknya juga sama. Karena bakul bakso Pak ya? betul. Dari Sabang sampai Merauke keluarnya sama. Kemarin kan waktu kita ketemu dengan yang dari Papua ternyata sama. Kita ketemu dari Aceh ternyata sama. Nah, saya sangat berbangga sekali di Pekalongan ternyata minimal sudah ada di yang dari pesertanya dari 50. Coba kalau di Kendal kira-kira ada enggak ya? Coba. Mudah-mudahan ada. Kalau di kami sendiri yang di Kampung Literasi itu dulu berawal dari 30 relawan. Dulu 30 relawan. Khusus yang di Kampung Literasi, kalau satu Kabupaten Kendal kan berarti sudah banyak lagi. Ya, menjaga kelancaran kegiatan. Kemudian panjenengan dan timnya itu kalau sudah membuat RAB itu dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatannya. Kira-kira sudah berjalan dengan baik atau belum? Itu rencana RAB-nya. Materinya nanti dipersingkat, yang penting itu nanti masuk dulu prakteknya ya. Kalian ini kan ya memang seperti itu. Kemudian fungsi RAB yang pertama menetapkan target keuangan. Jadi ada RAB itu target keuangannya berapa toh? Kemudian yang kedua pemantauan dan pengendalian kinerja kita di komunitas itu. Pada saat membuat rencana kegiatan,
misalnya besok ada duit, atau bahkan kalau saya biasanya jurusnya nekat. Jurus nekat pernah saya sampaikan ke Bude dulu waktu ada workshop di tempat kami. Jurusnya apa toh? Nek Munawar itu jurusnya ada 2. Ngedan. Kalau buat sebuah kegiatan ngedan kayak. Pokoknya kalau sudah punya impian, sudah punya rencana, kudu rakudu sido. Padahal kegedean pihak kurang sadar. Ngertos ya? Ngertos ya? Kegedean pihak kurang sadar. Orang apa-apa. Kemauannya besar tapi orang duit-duit. Orang apa-apa. Nah itu yang saya ceritakan itu. Saya punya rencana anak-anak kampung literasi itu bisa basa Jawa kromo inggil. Tapi nek nggak mendatangkan guru kan larang. Terus kudune duwe sadar dhewe. Nah, piye carane? 1 minggu rasa turu. Pokoknya hidup saya nggak tenang selama 1 minggu itu. Akhirnya jurus ngedannya saya pakai. Jurus ngedan sama nekatnya saya pakai. Kira-kira nek kampung Jawa itu berkaitan dengan dinas mana sih? Saya makan itu, ada Dispermasdes, saya ngurusin desa. Langsung saya bilang sama kepala dinas, Pak, saya punya kampung literasi ceria itu punya rencana begini, bla 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 bla. Apakah ada support dana? Nah, itu langsung tembak langsung. Beliaunya begini, Pak, kalau ada waktu kita diskusi di kantor. Oke, wah siap, wis orang 100 barang, wis penting nganggo kaos melayu rono gitu aja. Saya ke sana diskusi. Saat itu November 2023. November 2023. Pak, karena rencananya itu sudah mepet tahun, kami janjikan di tahun berikutnya ya, mungkin siapa? Padahal kalau berdegel. Bu, piye carane isane ngono kuwi piye? Tapi kan nggak mungkin ya. Saya mesjol ngono kan ya ora mungkin. Ya wis ya Pak, terima kasih Pak. Padahal terima kasih kan pegel kayak saya. 1 minggu berikutnya saya dibel lagi. Pak, ini sudah ada dana. Sudah saya carikan dana dari DPR. Bisa hari Senin bisa ke kantor ya? Oh iya Pak, siap. Wah, secepat kilat saya ke sana. Pengennya secepat kilat ke sana. Isi datang tadi dino setu. Isi datang tadi 2 minggu. Wis ora iso turu. Senin pagi dibel lagi, Pak nggak usah ke kantor. Saya aja nanti sama teman-teman mau ke kampung literasi. Oh yes, gitu kan jalan. Ada dana, Pak ini ada dana 150 juta. Cukup nggak? Saya hampir semaput saat itu. Bayangan saya itu kan hanya 25 juta. Tapi ternyata 150 juta. Pak, kok banyak banget ini dipakai untuk apa? Terserah Pak Munawar. Yang penting buat proposal. Itu saja saya pikir tidak cukup. Wah, langsung semangat 45 pokoknya seminggu 100 balik proposal aja. Ya. Kemudian fungsi RAB yang berikutnya adalah menyelaraskan sumber daya dengan tujuan strategis. Diselaraskan antara kegiatannya dengan dananya yang ada, dengan tenaga kerja kalau perlu, kalau memang diperlukan, kemudian dengan material. Tapi kalau kegiatan seperti ini biar, kalau kebetulan ini kan kemarin saya membuat ada gedungnya, ada kegiatannya, berarti ada materialnya, ada tukangnya, ada tenaga kerjanya. Tapi kalau kegiatan misalnya workshop, pelatihan, seminar, berarti ada misalnya transport, misalnya kalau ada transport peserta, kemudian donor narasumber, konsumsi jangan lupa. Nah, seperti itu harus jeli-jeli. Yang sedang kompetisi di tingkat nasional detail, harus detail. Contoh, nama kegiatannya apa toh? Oh, kegiatannya seminar. Yang pertama, untuk ATK, nanti biasanya ATK, HVS berapa rem, ini detail. HVS-nya berapa rem?
Kalau ini tidak begitu detail lah itu. Yang lebih detail lagi misalnya begini. Untuk satu kali kegiatan transport peserta misalnya 100.000, satu kali berapa peserta jumlahnya sekian. Itu satunya ya. Belum nanti setelah itu kemudian konsumsi peserta atau kudapan peserta berapa jumlahnya kali berapa gitu. Makanya sepinter apapun ojo bisa-bisa mungkin tinggal ke Excel. Betul ya? Daripada kalkulator ini sih kita nunjuk-nunjuk, apalagi seumur saya yang sudah uzur seperti ini, wes lalinan. Excel mah saya ketemu gitu aja. Tapi kalau saya pengen alami tak pakai Excel Pak. Itu ya. Iya, bisa Pak. Nggak pakai Excel malah kita ngomong sendiri ya. Alami Bu ya. Terus Bu. Kalau saya enggak Pakai tangan.